Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Fitriana. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Jadi, di video kali ini saya akan membahas materi tentang penyelenggaraan dan sistem nasional. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, saya kasih kalian waktu buat subscribe, oke? Saya kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke, kalau udah, sekarang kita masuk ke dalam videonya. Di sini yang pertama ada pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Menurut Sunaria 1996, pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikemukakan pendidikan nasional adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian sistem pendidikan. Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Sistem pendidikan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Negara tersebut beberapa UUD 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, yaitu Megawati Soekarno Putri. Berdasarkan undang-undang ini, pendidikan semestinya dilaksanakan secara adil, demokratis, serta tidak mendiskriminasi. Edukasi harus menjunjung tinggi nilai budaya, nilai keagamaan, dan nilai HAM dan kemajemikan bangsa. Tak hanya itu, sistem pendidikan, pemberdayaan, dan pembudayaan manusia juga wajib memberikan teladan yang baik, meningkatkan kreativitas, serta membangun niat. Sistem pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan diri. Setiap manusia yang mempunyai kemampuan menjadikannya unggul di antara manusia lainnya. Berkat adanya kemampuan yang ditempa dengan baik, manusia bisa lebih termotivasi untuk mencapai tujuan hidup. Selain itu, keahlian akan membuka kesempatan lebih lebar di berbagai bidang. Selanjutnya, kita masuk ke jenis pendidikan nasional. Pengertian jalur pendidikan menurut ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari 1. Pendidikan formal, yaitu adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kedua, pendidikan non-formal, yaitu adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Ketiga, pendidikan informal, yaitu adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Selanjutnya, ada jenis program pendidikan. 1. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar yang menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kedua, pendidikan kejuruan, yaitu merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Ketiga, pendidikan akademik, yaitu merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Keempat, pendidikan profesi, yaitu merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
Kelima, pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Lalu yang keenam, pendidikan keagamaan, yaitu merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama. Ketujuh, pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar atau menengah. Selanjutnya, standar pendidikan nasional. Standar pendidikan nasional berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar nasional pendidikan disempumakan secara terancana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokasi, nasional, dan global. Selanjutnya, tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu. Selanjutnya, dasar pendidikan nasional. Yang dimaksud dengan dasar di sini adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi tetap tegaknya suatu bangunan atau lainnya, seperti pada rumah atau gedung, maka pondasilah yang menjadi dasarnya. Begitu pula halnya dengan pendidikan. Dasar yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Yang selanjutnya ada prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Oke teman-teman, ini yang terakhir ya. Sesuai Undang-Undang 20 atau 2003 tentang Sisdiknas ada 6 prinsip. Ketentuan ini diatur pada bab 2 pasal 4 yang diuraikan dalam 6 ayat. Yang pertama, pendidikan diselenggaraan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengadilan mutu layanan pendidikan. Ya, sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya harap teman-teman bisa dimengerti dari materi yang saya sampaikan. Atau mungkin ada yang kurang dari video ini, teman-teman langsung bisa kasih saran dan kritiknya ya di komentar, supaya saya bisa melihat apa kekurangan saya di dalam video ini, supaya saya juga tahu apa yang salah dan apa yang kurang. Dan buat teman-teman, sekali lagi makasih ya udah nonton video ini sampai habis. Makasih banget, semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang nonton. Dan jangan lupa teman-teman tetap jaga kesehatan dan stay safe ya. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.